Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah saya sekarang sedang berada di sebuah pondok pesantren modern Darul Ilmi Indonesia dan juga Mu'allaf Center An-Naba bersama dengan pendiri dan sekaligus pengasuh Ustadz Nababan ya Ustadz ya? Iya. Mohon maaf Ustadz, nama lengkapnya siapa Ustadz? Syamsul Arifin Nababan. Syamsul Arifin Nababan. Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Nah, buat pemirsa An-Naba TV, juga buat pemirsa channel Donitan, Ustadz Nababan ini dulu Ustadz yang saya tonton ketika saya masih kafir. Ketika beliau berdebat, salah satunya yang saya tonton adalah Ustadz Nababan. Ketika itu berdebat dengan Ustadz almarhum Ustadz Ihsan Mauginta ya Ustadz ya? Iya betul. Dengan Ustadz Yusuf Ismail kalau nggak salah ya? Iya. Melawan 3 murtadin ya? Betul. Tahun berapa Ustadz? 2004. 2004, Masya Allah. Ya. Masih 10 tahun kemudian baru saya sadar Ustadz. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah sekarang saya bisa berada di tempat yang bagus ini ya. Yang berlokasi di daerah Gadok ya Ustadz ya? Ya, Ini daerah Gadok ya Ustadz ya? Ciawi Bogor ya. Ya, udaranya sudah mulai dingin-dingin. Iya. Memang cocok ya kalau pondok pesantren di daerah yang dingin. Nah, kita mau ngobrol nanti dengan Ustadz Nababan, bagaimana perjalanan beliau, kok bisa sampai akhirnya menjadi pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi Indonesia dan Mu'allaf Center An-Naba ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, gimana awal mulanya gitu, kok bisa menjadi punya pondok pesantren seperti ini Ustadz? Iya. Terima kasih Koh Dondi atas kunjungannya ke pesantren kita di Gadok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kodonditan yang saya hormati dan juga para pengurus Yayasan At-Tauhid yang hadir ke tempat kita ini dan pemirsa An-Naba TV serta pemirsa Donditan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kehormatan dikunjungi sahabat lama saya, Koh Donditan yang tidak asing lagi bagi pemirsa sekalian. Namanya belakangan ini sedang viral karena beliau ini dikenal sebagai debater juga, tukang debat. Mengikuti jejak ya, beliau. Antar lintas agama ya. Dan beliau termasuk salah seorang tokoh mu'allaf yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh orang-orang di luar kita karena beliau ini punya kemampuan berdebat yang sangat luar biasa. Kalau di Amerika itu ada debater kita namanya Yusuf Estes. Oh, Syekh Yusuf Estes ya. Saya sudah pernah jumpa dengan beliau. Ya, ya. Beliau asli orang Texas, pendeta tadinya dan menjadi debater yang luar biasa di Amerika. Sudah puluhan ribu dia mengislamkan orang-orang di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada pertanyaan Koh Dondi tadi. Sebenarnya pertanyaan ini bagi saya sudah sudah tidak menarik lagi bagi saya karena udah 30 tahun lebih menjadi muslim. Masya Allah. Ya, jadi kalau saya testimoni tentang pengalaman bagaimana masuk agama Islam itu mungkin bagi teman-teman itu udah basi gitu ya. Nah, tapi tetap aja yang namanya testimoni itu adalah masih menarik lah ya. Terutama tadi pertanyaan beliau tidak secara spesifik menanya tentang bagaimana perjalanan spiritual saya masuk agama Islam, tapi lebih kepada lembaga yang saya asuh ini gitu ya. Jadi ceritanya kok, setelah saya dulu tahun 2004 debat murtadin dengan mu'allaf. Waktu itu ada 3 debater dari Muslim, mantan dari agama lain, dan 3 murtadin. Ya, nah tiba-tiba saya pun tidak ada pikiran macam-macam. Ya kita dihadirkan oleh Arimatea. Nah, Arimatea ini dulu adalah suatu lembaga kepunyaan orang kita, orang Islam. Yang didirikan oleh almarhum Ramli Nawai dulu. Nah, saya juga ikut di dalam sebenarnya. Nah, dulu lagi viral testimoni para murtadin. Kenapa mereka masuk Kristen, kemudian mereka berkhutbah di mana-mana, ceramah yang kadang-kadang nadanya itu seperti sedikit agak provokatif begitu. Nah, akhirnya Arimatea ini mencoba menjembatani bahwa ada orang yang murtad itu ya
tapi banyak juga orang yang masuk Islam. Iya. Nah, terpikirlah waktu itu teman-teman dari Arya Matea, terutama Akhi Diki Chandra, ya, yang menjadi aktor waktu itu, menghubungkan dua dua pengalaman yang berbeda ini. Kira-kira bagaimana? Dipilihlah siapa ini mantan-mantan dari agama lain masuk Islam yang jadi ustadz dan juga orang-orang yang murtad. Nah, ketika dihubungkan satu-satu gitu ya, ditanya bagaimana kalau kita debat terbuka, 3 lawan 3, 3 murtad, 3 yang mualaf. Kita adakan di asrama haji Pondok Gede, disaksikan 2 agama, Kristen dan Muslim. Wah, itu menarik. Baru pertama di Indonesia itu, nggak ada pernah terjadi sebelumnya. Itu sebelumnya nggak pernah ada debat? Nggak ada. Karena ini debat lintas ini yang dikonfrontir antar 2 agama nih, 2 pengalaman yang berbeda. Iya, masalahnya kalau debat ustadz dengan pendeta itu biasa, biasa aja. Tapi yang masalah ini adalah nih, yang ini dari agama lain masuk ke Islam, yang desa murtad, ini menarik. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, alhamdulillah kita ngumpul di asrama haji Pondok Gede waktu itu, tahun 2004. Ya, imbang lah, audiensnya itu imbang, 500 kurang lebih waktu itu. Nah, saya tidak nyangka dari perdebatan ini menjadi viral. Waktu itu direkam, kemudian dimasukkan di PCD, rupa orang-orang yang pakar IT itu di-upload di YouTube kok. Dibuat di YouTube, menjadi viral. Nah, saya pun tiba-tiba tahun 2006 ada undangan dari Jerman, dari Hamburg. Diminta saya ceramah ke sana, saya pun terkejut. Saya waktu itu bukan ustadz yang kondang. Saya masih ustadz kondangan aja. Kondangan. Ya, bukan ustadz yang kondangan gitu kan. Nah, tiba-tiba viral gitu, ada telepon, Ustaz Nababan. Oh, kami sudah tonton video Anda di YouTube. Mau ndak ceramah ke Jerman? Bapak siapa? Saya Pak Hasan dari Aceh, tapi tinggal di Hamburg. Oh, begitu. Bapak tahu nomor saya dari mana? Dari YouTube. Saya nggak tahu YouTube itu apa. Saya orang yang gaptek juga. Ya kan? Apa itu Pak YouTube? Tahun 2004, 2006. Apa itu YouTube? YouTube itu yang di internet itu, katanya kan. Saya sendiri tahu YouTube kapan kok? Itu tahun 2010. Bayangkan. 6 tahun setelah debat baru tahu YouTube. 6 tahun setelah debat baru tahu saya yang namanya YouTube itu. Itu ada saking bodohnya saya dalam teknologi gitu kan. Ya sudah. Akhirnya saya diundang ke Hamburg itu. Kemudian berapa bulan kemudian saya diundang oleh Ustadz Adi Aksa Daud, mantan Menteri Olahraga waktu itu, nelpon saya. Lagi di Sydney, beliau sama Presiden SBY waktu itu. Ustadz, kata beliau, Anda di sini sangat terkenal, di Sydney, di Melbourne. Anda mau nggak ke Sydney? Kata beliau. Ini Menteri Olahraga, kaget saya. Ya kan? Ya kita kenal beliau lah di TV kan. Tapi kan beliau tahu dari YouTube juga. Jadi orang sana minta kepada beliau menghadirkan saya di sana ceramah. Kebetulan beliau punya adik dulu di sana. Mau Pak Menteri? Mau, saya bilang. Langsung minta dikirim paspornya ke kantor beliau di Kementerian Olahraga. Besoknya saya terbang. Pakai bisnis kelas yang duduknya itu SQ itu yang luar biasa, bisa nyandar gitu yang kan. Bisa telentang. Wah, telentang begitu luar biasa gitu kan. Saya ceramah seminggu di Sydney, seminggu di Melbourne. Nah, teman-teman kita di Sydney itu bilang, orang yang ke antum ini Ustadz, harus punya pesantren. Terutama antum ini kan mumpuni ilmunya. Dalam Islam sekarang ini sudah bisalah antum mendirikan pesantren, katanya. Oh iya, saya memang ada rencana Pak, saya bilang kan. Cuma saya tidak punya uang. Nah, kata beliau, kita di sini biasa donasi ke Indonesia. Nah, kalau antum memang ada niatan seperti itu, oke, silahkan tinggalkan nomor rekeningnya, nanti kita bantu. Subhanallah, saya seminggu ceramah di Sydney, seminggu ceramah di Melbourne, saya pulang itu ke Indonesia waktu itu tahun 2007. 2007. Ya, itu masuk uang 300 juta. Wah, itu bantuan dari Sydney, teman-teman di sana dan Melbourne itu. Akhirnya saya sampai di Indonesia itu, kebetulan ada jual tanah di Bintaro 1.200 meter, harganya 300 juta, langsung. Langsung ini beli saya. Dibelikan tanah. Beli tanah itu. Bikinlah pesantren Mu'allaf, An-Naba Center Indonesia. Karena saya kan dulu banyak mengislamkan orang. Banyak mengislamkan orang, banyak datang kepada saya, karena dulu kan Mu'allaf itu kan ikon, termasuk menjadi ikon dulu kan. Selalu bicara Mu'allaf itu ya lari ke saya banyak gitu kan. Nah udah. Saya terpikir bikin pesantren Mu'allaf yang belum pernah dipikirkan oleh siapapun zaman-zaman dulu. Memang unik. Aneh rasanya kok bikin pesantren Mu'allaf kok ada dikotomi gitu kan. Nah, saya bikinlah pesantren Mu'allaf itu, dapat tanah, bangunnya kemana? Nah gitu kan, saya banyak undangan ke Amerika, banyak undangan ke Kanada gitu kan. Ya carilah seperak 2 perak donasi di sana. Alhamdulillah.
Akhirnya pesantren jadilah. Yang di Bintaro? Bintaro dulu, Oke, pesantren yang Putra. ya. 2008 masuklah santri. Kurang lebih 50 santri mualaf semua. Ya itu gratis, tidak ada yang bayar sama sekali. Mualaf semua? Mualaf semua. Ya, sebagian saya yang mengislamkan, sebagian ada di Islam di tempat lain begitu. Dengan komitmen, mereka tidak dibayar, tidak bayar, mereka saya sekolahkan, saya kuliahkan, bahkan ada saya kirim ke Timur Tengah. Oh, Dengan perjanjian tamat sarjana S1 wajib kembali kampung masing-masing. Maka santri kita alhamdulillah sudah banyak jadi penceramah. Sudah kembali ke kampung masing-masing mereka. Ada namanya Ustadz Khalifah Sinaga, kembali ke Bengkulu. Ada Ustadz Gohan Matondang, kembali ke daerah Pekanbaru sana. Ada Ustadz Iwan Pewa, ada kembali ke NTT sana. Jadi menyebar ini santri kita yang lama dulu itu. Nah, tiba-tiba mu'alafah perempuan minta juga. Waktu itu Bu Haji Irene pernah datang. Waktu saya sudah membangun pesantren Putra, Ustaz Irene datang ke pesantren saya yang di Bintaro, yang Putra. Dulu belum ada yang putri. Saya bilang sama beliau, dulu kita sering jalan bersama. Ustazah, Ana bikin pesantren Putra, udah ini mu'alaf. Anti bikin pesantren mu'alafah putri ya. Siap Ustaz, kata Ustaz Irene. Tapi gimana caranya? Oke lah, kita saling-saling aja Ustazah gitu kan. Beliau kebetulan ada tanah berapa ratus meter waktu itu, 1000 berapa meter gitu dia yang disentul yang disentul waktu itu bawa ke sana. Oh ya, ini bagus ini Ustazah gitu kan. Nah, akhirnya karena beliau sedang membangun belum jadi, desakan-desakan mualaf yang di Jakarta sama saya yang perempuan banyak. Mau nggak mau saya bikin pesantren mualaf putri juga lah. Oh, di Bintaro juga. Di Bintaro juga, berjarak 500 meter ada yang Putra itu. Nah, akhirnya saya bangun dengan cepat sekali. Masa itu karena kita memang lagi booming lah ya, lagi viral. Kalau kita jumpa orang-orang kaya itu masih percayalah kok gampang lah waktu cari dana gitu kan ya. Kalau hanya 1 miliar 2 miliar itu cepatlah masa itu gitu kan. Nah udah saya bangun pesantren mualaf putri. Masuklah santri, saya kuliahkan mereka, saya kader jadi ustazah gitu kan. Subhanallah. Nah teman-teman kita setelah itu, teman kita yang ada di NTT, yang mualaf-mualaf tapi sudah berkeluarga. Mereka tidak bisa datang ke Jakarta dibina. Mereka mintalah diadakan di sana lembaga. Nah saya bangunlah di NTT itu 3 pesantren mualaf tapi tidak boarding. Saya bangun 3 di sana, bagus-bagus. Mewah-mewah saya bikin di NTT. Nanti kapan-kapan kodoni saya bawa ke sana. Mewah-mewah saya buat. Di kota apa Ustaz? Itu ada di Kupang Barat, ada di Kupang Timur juga. Ya, tapi nggak saya bikin nama. Karena di sana banyak rintangan. Jadi cuma bikin gedung, saya bilang jangan bikin nama. Nanti dicari-cari orang, gawat kita. Nah, sebanyak pembinaan dan juga saya sambil berdakwah di sana itu kan bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal. Dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, tiba-tiba orang-orang di sana itu kan respect. Orang-orang tua non-muslim itu menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Malah nitip? Nitip, padahal orang tuanya tidak muslim. Nah, mereka tahu Ustadz ini baik, programnya bagus sekali. Kami titip anak kami untuk dididik, nggak apa-apa diislamkan. Yang penting dididik, di kader. Diislamkan? Jadi di kader. Mereka bersyahadat masuk Islam? Bersyahadat kan. Tapi orang tuanya tetap? Tetap. Tapi pada akhirnya orang tuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah sekian tahun. Nah, kebetulan dulu saya dekat banyak dengan para duta besar negara Arab. Saya dekat dengan duta besar negara Arab Saudi, Libya, Irak, ya, Sudan, Libya, macam-macam, ya, Oman, banyaklah, Emirat, gitu kan, Qatar. Jadi akhirnya mereka pada berkunjung ke pesantren kita, para duta besar ini. Rame-rame duta besar datang ke pesantren kita, melihat program saya yang begitu istimewa. Kan jarang-jarang ada orang punya program mengislamkan orang. Dan saya tidak sembunyi-sembunyi, saya upload di YouTube. Sampai sekarang masih banyak di YouTube. Ya, orang-orang yang saya bawa dari NTT sana saya islamkan, gitu kan. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya nggak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Tapi orang tuanya nyerahkan ke saya, maka semua pakai tertulis gitu kan, penyerahan itu gitu kan. Nah, jadi saya nggak ada masalah. Nah, rupanya itu cepat menyebar beritanya di mana-mana kok, bahwa Ustaz Nababan seolah saya menjadi misionaris Islam gitu kan. Saya dituduhlah misionaris Islam, saya diancam segala macam itu. Saya bilang saya tidak ada mempengaruhi siapapun. Saya nggak ada membawa sembako apa tuh, nggak ada. Saya datang berdakwah biasa saja. Saya hanya mendatangi saudara saya, tapi kebetulan mereka lihat ada minta bantuan sama saya bantu gitu kan. Tapi semampu saya aja. Tapi nggak ada ngajak-ngajak. Nah, mereka yang orang tua ini. Nah, dari situlah akhirnya saya memang fokus membina para mu'alaf ini. Saya sudah mendirikan 6 pesantren mu'alaf. 6 pesantren mu'alaf? Iya. Jadi yang ini Bintaro 2 di NTT 3, ini 1 di Bogor ini. Nah, ini tadinya ini kan buat mu'alaf aja.
Tapi karena tempat ini luas, ya kalau hanya mualaf ini mubazir gedung ini. Gedung ini banyak. Dari mana saya mencari mualaf banyak-banyak lagi kan? Udah banyak pembinaan mualaf juga gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2022 saya terpikir, saya harus ekspansi nih. Saya mubazir ini. Ini gedung-gedung ini amanah nih. Ini kalau hanya ditaruh begini nih dosa saya nih kan gitu kan. Masjid besar, gedung-gedung banyak. Nah, akhirnya saya coba ekspansi, bikin pesantren modern. Kemana ya kiblatnya? Nah, saya datang ke pesantren modern Gontor. Darussalam Gontor. Saya ketemu langsung 3 pimpinan. Kiai Haji Hasan, kemudian Kiai Akrim, Kiai Profesor Amal gitu kan. Saya datangi 3 pimpinan Gontor. Saya minta restu, Pak Kiai, saya ini bukan alumni Gontor. Tapi saya cinta Gontor. Saya pengen bikin pesantren ala Gontor gitu kan. Alhamdulillah direstui. Begitu buka pertama kali tahun 2022 penerimaan santri baru. Gak nyangka saya langsung 117 santrinya. Masya Allah. Hampir tidak adalah pesantren di Indonesia ini baru buka ratusan santri, mungkin kita. Subhanallah. Kenapa? Waktu itu saya bantu dengan sosmed gitu kan, kita dengan Instagram, dengan YouTube, dengan macam-macam gitu. Ya mungkin masih mereka lihat mungkin masih ada faktor ketokohan kita mungkin ya. Mungkin ada juga, dan juga mungkin ada faktor gontornya mungkin juga kan. Ya sudah akumulasi lah di situ kan. Mungkin orang tua yang punya anak pengen sekolahin anaknya di Gontor kejauhan ke sini gitu kan. Dan saya memang konsisten. Kita hanya 2 bahasa di sini. Bahasa pengantarnya hanya Arab dan Inggris. Kita konsisten. Bahasa Cina nggak ada, Tad? Itu makanya antum harus ajarin nanti. Harus kita buat ini saya bahasa Mandarin. bahasa Cina. Kita buat bahasa Mandarin nanti. Nah, begitulah perjalanan saya. Kenapa? Kalau pertanyaan tadi kenapa bisa jadi mendirikan pesantren, mengasuh pesantren. Nah, latar belakang pendidikan saya kebetulan setelah saya masuk Islam dulu saya dulu diislamkan di Jawa Timur, di Jember. Di Jember. Tahun berapa? Tahun 91. 91. Ya, saya di sana dulu. Ya, antum belum lah ya. Aduh, saya masih jauh tadi. Ya, jadi saya masih awal ya. Jadi saya waktu itu langsung masuk pondok pesantren. Karena kiai yang mengislamkan saya itu dia bilang, Anda tidak boleh kembali ke Medan. Anda harus belajar dulu Islam ini. Gratis, nggak bayar. Tapi makan sehari-hari cari sendiri. Waduh. Berapa tahun, Ustaz? 3 tahun. Saya bilang, Kiai gimana? Saya harus kerja apa? Nah, kata Kiai itu di sini biasanya orang pergi kadang ada yang pergi ke sawah, ada yang ngarit rumput, ada macam-macam gitu kan. Ya udah. Yang penting pendidikannya gratis. Ya saya serabutan aja lah. Hanya makan sehari-hari ini kok gitu kan. Kadang kalau nggak ada dimakan sama teman numpang bisa juga gitu. Demi apa? Cari ilmu. Nah, saya belajar di situ. Alhamdulillah seminggu bisa baca Quran kok. Masya Allah. Ya, saya 1 minggu bisa baca Al-Quran. Saya belajar bahasa Arab itu 3 bulan lancar kok. Di pesantren itu juga? Enggak, saya waktu di situ nggak bisa bahasa Arab. Aja setelah 4 tahun kemudian saya hijrah ke Jakarta ini. Saya kalau di sana bahasa Madura. Kalau bahasa Madura saya lancar. Berarti 95 Ustaz hijrah ke Jakarta? 94 ke Jakarta. 94. Saya 94 ke Jakarta ini. Dulu saya oleh Dr. Salim Al-Jufri yang yang Dewan Suruh PKS itu. Nah, dulu tetangga saya di Sondet. Nah, beliau ini lihat saya ini kayaknya ada potensi nih di kader jadi ustadz nih. Ini orang Batak yang satu ini nih, gitu kan. Cocok di kader. Ini mau alap nih. Itu perlu kader gitu. Beliau tawarin saya kuliah di Lipia. Tahu kan Lipia? Perguruan tinggi Saudi yang ada di Jakarta, dulu di Salemba. Tawarin. Nah, Baban katanya, kamu mau nggak saya kader? Saya sekolahin, kuliahin di sana gratis gitu kan, Saudi. Saya bilang bahasa pengantarannya apa, Ustaz? Bahasa Arab. Aduh, saya cuma 2 kata tahu. Anak anta doang gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa terima di situ gitu kan. Nah, karena jalur mu'alaf, beliau bawa saya ke mudirnya, rektornya. Dulu namanya Dr. Ali Ad-Dakhilullah, orang Madinah. Bahwa dikenalkan dia ada mu'alaf begini-begini. Ini harus terima kuliah di sini. Ini mau kita kader jadi dai ini. Nah, bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Loh, gimana mau kuliah di sini? Nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Tapi digaransi beliau, ya digaransi. Ini rugi kita kalau tidak dikader nih orang ini, gitu kan. Saya lihat potensi jadi dai besar nih, gitu kan. Akhirnya dengan debat antara, saya tidak paham sih waktu itu debatnya apa, kan bahasa Arab kan. Nah, akhirnya diterima sama beliau. Kata beliau, syaratnya apa? Anda 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak mafsul. Ya saya bilang saya coba. Belajarnya di situ juga? Di situ, di situ. Jadi besoknya suruh masuk saya. Masuk kan nggak bayar, semua dikasih buku Arab semua kan, saya nggak tahu. Akhirnya apa?
Saya masuk kuliah pertama itu teman satu kelas 40 orang, ada dari alumni Gontor, alumni dari macam-macam lah. Itu program S1 atau? S1. Oh, S1. Udah waktu itu masih persiapan bahasa. Oh. Idadul Lughawi, si bahasa itu kan. Udah. Nah, begitu masuk saya kok, enggak paham sesatu pun. Bahasa enggak paham saya. Tapi ada semangat karena udah di garansi nih, dituntut sama Dr. Salim waktu itu. Saya akhirnya pulang kuliah, saya bilang, teman-teman alumni Gontor mana, akhi tolong bantu saya. Ajarin bahasa Arab. Ajar saya bahasa Arab saya. Saya dikasih target 3 bulan nih, harus bisa bahasa Arab. Mengikuti perkuliahan gitu kan. Akhirnya ada teman-teman tiada yang ikhlas, tapi saya nggak punya uang ya bayar antum ya gitu kan. Ada yang mau bimbing saya bahasa Arab setiap hari gitu. Setiap hari kosakata saya bertambah kok. Tiap hari bisa bahasa Arab, tambah kosa. 3 bulan saya udah mulai lancar bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Wah, begitu dipanggil lagi, ya Syams, ta'al, kata mudirnya. Kemari. Kaifa lughatuka? Bagaimana bahasamu? Katanya kan. Alhamdulillah, istata'tu ya Syekh. 3 bulan itu? 3 bulan. Wah, oke, anta istamir. Tua, lanjutkan, katanya kan. Langsung kasih hadiah saya, Pak. Apa? Tanya saya, apa namanya? Adaital hasabikon? Apakah Anda sudah haji dulu? Lama ya Syekh. Aturidul haji di sana? Apakah Anda mau haji tahun ini? Langsung itu kan? Itu dia apa? Di haji undangan kerajaan Saudi. Masya Allah. Waduh, saya belum jawab mau, nangis saya kok. Saya langsung jatuh ke bumi tersungkur, nangis, saya menjerit. Ya Allah, gitu. Gak nyangka gitu kan? Ya. Diberangkatkan haji yang di atas VIP itu. Saya undangan kerajaan. Masya Allah. Iya kan? Subhanallah. Hanya karena mu'alab itu. Ya. Mu'alab karena udah lancar berbahasa Arab waktu itu. Udah dikasih hadiah saya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi berangkat tahun itu? Berangkat deh. Bukan tahun itu lagi. Di berapa hari setelah dia ngomong itu. Langsung berangkat? Langsung. Kebetulan itu di bulan haji. Oh, okay. Kebetulan dia ngomong itu di bulan haji. Waktu itu orang udah menjelang akhir tutup bandara King Abdul Aziz waktu itu kan. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya dari pulang haji itu sudah mulai saya penceramah. 98 saya sudah lintas negara saya ceramah. Saya diundang ceramah ke ke Singapura, sudah ceramah ke Malaysia, saya sudah lintas negara tahun 98 saya ceramah itu. Nama saya sudah mulai dikenal masa itu kok. Nah, akhirnya puncak-puncaknya itu saya udah jadi penceramah sambil kuliah ceramah-ceramah gitu. Saya udah bukan hanya ceramah kristologi, saya udah bisa berdalil, udah bisa. Kalau dulu saya ceramah-ceramah awal, kenapa aku memilih Islam? Itu dulu. Baru bisa cerita pengalaman Islam. Tapi setelah saya kuliah di Libya itu udah bisa ceramah tentang ilmu. Ini muqaranah al-adiyan, perbedaan agama, perbandingan agama gitu kan udah bisa jelasin. Itu berarti Ustadz belum berdebat yang mu'alaf versus murtadin itu ya? Belum. Itu tahun 2004. Masih beberapa tahun lagi itu ya? Ya, itu tahun 2004. Itu saya masih kuliah di Libya itu. Itu belum. Ya, saya kan makanya kenapa kita menang? Ya sudah punya bekal dari Libya. Jadi artinya kan? Ustadz Nababan sudah mencari ilmu beberapa tahun dulu ya? Saya udah belajar di pesantren, saya belajar kuliah di perguruan tinggi Saudi. Ya, saya juga dari agama Kristen, saya lahir di Kristen, besar di Kristen, sudah juga sudah ikut mulai dakwah-dakwah juga lah dulu gitu kan. Usia berapa Tat dulu waktu sekitar 20-an lah. 20 tahunan ya. Jadi alhamdulillah kenapa kita debat itu menang karena mereka enggak nguasai Islam. Nah, kalau saya kan nguasai Islam. Menguasai Kristen juga. Gitu kan. Ya, enggak mungkin menang mereka gitu kok. Nah, ketika saya agak viral waktu itu, ya dulu kalau saya ceramah itu lapangan gak ada yang muat rata-rata dulu. Kayak UAS lah sekarang ini gitu kan. Karena pada zaman itu juga dialog lintas agama juga mungkin masih baru ya. Ya pertama kali kok di Indonesia nih. Mungkin kalau di luar negeri sering. Tapi Indonesia jarang kok. Satu viral video dalam bentuk VCD waktu itu. Saya kemana? Dari Papua, dari Aceh, Papua, ke seluruh Indonesia. Banyak orang kenal saya dan saya kalau ceramah ke Papua kemana-mana. Sampai saya diundang ke Timika sana, ke Freeport itu, saya ceramah naik ke Zero Mile itu, saya ceramah, Masya Allah. Jadi saya bersyukur sekali ya, disekolahkan di Libya itu oleh Dr. Salim, saya betul-betul apa yang beliau ramalkan saya menjadi da'i itu terkabul. Mungkin kalau saya jadi kenyataan, saya sekarang, saya alhamdulillah udah ceramah ke 4 benua kok. Masya Allah. Saya udah 4 benua. Benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Asia. Pergi 4 benua saya pergi ceramah gitu kan. Mungkin kalau saya jadi pendeta dulu nggak bisa keliling dunia gitu kan. Jadi dai, jadi ustadz. Tapi Ustadz Nababan dulu sebelum masuk Islam, di gerejanya sendiri dulu aktif. Misionaris bukan? Iya, nggak sampai gitulah. Nggak sampai misionaris lah. Tapi saya udah aktif di kegiatan-kegiatan gitulah. Kebetulan ayah saya juga tokoh gitu kan. Nah iya, jadi. Tapi Ustadz Nababan dulu
bukan pendeta. Oh enggak, saya tidak pendeta. Ya, ya. Tapi kalau istilah kita lihat ya seperti penginjil gitulah. Udah ceramah-ceramah. Belum sampai ke level pendeta belum. Oh, masih jadi ini penceramah tembak gitu ya. Ya gitulah, kayak ya aktivis-aktivis gitulah gitu ya, kan. Ya, ya. Tapi dulu waktu masih di Kristen, Ustaz Nababan, istilahnya pernah melakukan upaya-upaya pemurtatan nggak? Saya pernah mengikuti, baru mau ikuti namanya pergerakan misi Zending dulu ada. Oh Zending. Iya, ya. Pergerakan misi Zending begitu. Ya, dulu kan ada namanya Murtadin yang terkenal dulu, Yusuf Roni, Hamran Amri. Ya, itu dulu kan dia kalau ceramah kemana-mana itu kan dia bikin majalah namanya Sinar Kasih. Nah itu terkenal dulu tuh. Majalah Sinar Kasih itu dulu tahun-tahun 80-an terkenal, isinya itu banyak ayat-ayat Quran. Oh, ayat Quran, hadis yang diselewengkan artinya gitu kan. Jadi sebenarnya saya itu dulu sudah mulai, saya bersyukur juga sebenarnya. Artinya dengan adanya orang murtad itu awal mula saya terinspirasi ingin tahu agama Islam seperti Malah apa. Jadi ingin tahu agama Islam. Jadi sebenarnya ada kontribusi dia. Gitu kan? Jalan hidayah ya. Jadi aja begitu gitu. Saya dulu kagum kalau mereka itu pidato-pidato begitu ya, dengerin dengan kasetnya atau apanya gitu dulu. Dulu kan masih pakai kaset tuh ya. Saya kagum dulu. Ya, kalau umat Kristen di Indonesia sih rata-rata tahu lah ya, Yusuf Roni lah ya. Oh iya, Yusuf Roni, Hamran Amri dulu terkenal. Hamran Amri itu orang Banjar, murtad, jadi dulu terkenal. Tapi yang paling viral itu Yusuf Roni. Nah itu dulu terkenal banget gitu kan, karena beliau punya public speaking yang bagus. Nah tapi saya dulu kagum begini, dengerin ceramah-ceramah yang agak berbau perbandingan agama. Wah ini. Karena saya dulu nggak tahu Al-Quran, dengerin orang baca Quran kagum-kagum aja. Nggak tahu saya benar apa salah itu kan. Ya namanya orang murtad kan. Gitu. Nah, jadi tapi ala kulli hal itu ya hikmahnya ya bisa menginspirasi saya juga. Ya sedikit banyak saya dapat. Mohon maaf nih, Tat, mohon maaf. Ya. Poin apa yang menjadikan Ustaz Nababan akhirnya keluar dari Kristen? Jadi gini dulu, sebenarnya panjang sekali. Udah sering saya nih panjang. Ceritanya panjang sekali. Poinnya aja, poin utamanya aja. Jadi dulu ada orang Madura. Orang Madura itu dia pedagang sebenarnya, bukan ustadz. Nah dia itu dulu datang ke Sumatera Utara. Nah dia dagang. Saya nggak tahu dagangnya apa gitu kan. Tidak sengaja suatu hari kita ya ketemu beliau lah, jumpa beliau satu tempat gitu kan. Nah beliau tahu saya tidak Islam. Ya, dia agak dakwahi saya gitu kan, dakwahi saya gitu. Lalu dia ada buku. Nah buku ini sudah lapuk, warnanya udah kuning. Jadi kitab kuning lah. Wah penasaran juga nih buku apa nih Sat? Saya nggak tahu judulnya waktu itu apa gitu kan. Dikasih hadiah. Nah waktu itu dia bilang baca ini buku ini. Mohon maaf Tat, orang Madura. Orang Madura. Bukunya buku debat agama bukan? Iya debat. Jadi saya waktu itu belum tahu. Kalau nggak salah saja, saya nebak nih ya. Itu buku judulnya kemungkinan besar dialog ketuhanan Yesus. Itulah. Tapi itu dulu udah lapuk, udah ada covernya. Jadi kasih hadiah itu. Itu adalah debat antara Kiai Haji Bahodin Mudori. Iya. Dan Antonius ya, Biduri ya. Betul. Oh iya benar, Masya Allah. Jadi saya waktu itu dikasih buku ini, ya saya baca. Setelah pulang saya kan baca. Wah, ternyata ini debat antara kiai dan pendeta. Dan saya tahu ujungnya aja. Ujungnya itu di situ taruhan. Kalau kiai ini kalah masuk Kristen, kalau si pendeta ini kalah masuk Islam. Ternyata dalam buku itu ceritanya kalah pendeta Antonius ini masuk Islam. Kan begitu. Di malam ke-8. Jadi saya bilang sama si Bapak Madura ini, Pak, saya pengen jumpa dengan Kiai ini hebat sekali Kiai ini, Kiai ini. Ini Kiai ini, saya sebagai orang dari Batak sana kan fanatik banget kan. Saya penasaran, ini hebat banget Kiai ini. Nah, saya kok pengen jumpa dengan Kiai ini, gitu kan penasaran saya. Ketemu akhirnya? Enggak. Jadi kata beliau, ini kan Kiai udah lama meninggal. Udah lama meninggal katanya. Tapi kalau ente pengen jumpa dengan orang-orang yang sepaham dengan dia, di Jawa Timur itu gudangnya. Jadi singkat cerita almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian ya maksudnya. Itu diantaranya, diantaranya kader-kader beliau lah itu gitu kan. Nah akhirnya saya ke Jawa Timur, ke Jember. Loh. Saya nggak jumpa Kiai Asian. Saya ke Jember, ke tempatnya beliau ini yang ngasih buku tadi. Oh, ke Madura? Bukan ke Madura, dia orang Madura. Jembernya? Orang Madura, tapi tinggalnya di Jember. Nah, jadi situ dia bilang, ya udah kalau mau dialog begitu, di sana banyak gudangnya di Jawa Timur itu. Orang-orang itu paham banyak gitu kan.
nanti ente sekenalkan dengan kiai-kiai di sana yang paham perbandingan agama. Betul lah kok. Singkat cerita sampai saya di sana di Jawa Timur itu, di Jember itu, dikenalkanlah dengan kiai-kiai yang betul-betul paham. Saya asal ngobrol, dialog begitu, kalah terus saya. Loh, tapi mohon maaf, Tad. Waktu Ustadz mau berangkat ke Jember, itu diizinin sama orang tua? Saya nggak pamit. Oh, nggak pamit. Nggak pamit saya. Kirain pamit. Nggak pamit saya. Terus? Kita kan BTL, batas tembak langsung. Ya karena penasaran aja. Iya. Saya senang saya dengan perbandingan agama gitu kan. Karena dengerin dari Suproni, Hamran Amri dulu tuh menarik. Saya kalau ada orang pidato membawa Quran gitu, menarik bagi saya. Atau juga orang Islam bawa Alkitab, menarik bagi saya gitu kan. Pokoknya yang anggap berbau perbandingan gitu kan. Nah, singkat cerita kok saya sampai di Jawa Timur itu, saya dialog dengan para kiai di sana, kalah lah saya. Sebenarnya bukan mau debat tujuannya, mau sharing-sharing gitu aja lah gitu kan. Memangnya saya siapa kok? Hebat banget mau debat gitu kan. Saya banyak dapat ilmu tentang kristologi, tentang kekristenan. Kok dia lebih paham dari saya tentang Kristen gitu kan? Nah, singkat cerita setelah sekian lama Allah gerakkan hati saya, diberikan hidayah, saya pun minta masuk Islam atas kesadaran pribadi. Dari yang di Jember berarti di Jember. Ya? Jember. Nah, begitu saya syahadatkan, kiai itu bilang sama saya, udah meninggal kiai itu. Saya bilang kata kiai ini, kamu jangan pulang dulu ke Medan, kamu belajar dulu di sini. Nah, akhirnya itulah perjalanan saya begitu kok. Mungkin kalau nggak disarankan begitu, saya tidak mungkin saya bisa jadi ustadz seperti sekarang. Ustadz nggak ke Madura? Kalau ke Madura saya belakangan saya ceramah-ceramah malah. Setelah menjadi ustadz. Setelah ustadz ke Madura. Saya pernah alhamdulillah berziarah ke makamnya Kiai Haji Baudan Mudori langsung. Oh, saya belum pernah kalau itu. Langsung ke makamnya. Di mana itu? Di Madura. Nah, di mana? Madura di mana? Sumeneb ya kalau nggak salah. Oh, Sumeneb. Saya belum pernah ke sana malahan. Saya juga dibawa ke pesantrennya, ke rumah tempat berdebat itu gitu ya. Terus saya bertemu dengan anaknya di Surabaya. Wah, menarik sekali ceritanya memang. Jadi kalau kita baca buku itu, memang kok sepertinya Kiai Haji Baudan Mudori itu sepertinya nggak pernah belajar kristologi, tapi kok tahu ayat-ayatnya gitu. Nah, menurut anaknya, itulah yang disebut dengan ilmu laduni katanya. Masya Allah. Ya. Kita yang membaca aja, saya sebagai yang sudah belajar kristolog bertahun-tahun gitu ya, saya ketika membaca, bener ya, kok dia bisa tahu ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini gitu. Itu butuh bertahun-tahun saat untuk belajar seperti itu gitu. Alhamdulillah dasar, ya. Dasar. Iya, seperti ada orang seperti Kiai Haji Baudan Mudori gitu ya, yang membuka mata lah istilahnya lah ya. Betul. Bisa membuka, ya juga bisa menjadi jalan hidayah juga gitu ya berarti ya. Iya. Buat Ustaz Wawan ya. Buku itu berarti ya. Betul. Oh, sekarang baru tahu saya nih. Ya banyak lah. Ceritanya. Ya, di antaranya lah itu semua kan akumulasi sudah itu. Allah kalau berikan hidayah kepada seseorang itu kan dengan macam-macam cara gitu kan. Di antaranya begitu. Betul. Tapi yang mula-mula menginspirasi saya adalah orang-orang yang murtad itu justru. Iya. Iya, itu. Ya.